selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas hukum adat telah sampai di kediaman salah satu pemangku adat di Desa Kemiren ya Pak? Iya. Boleh kenalan Pak, namanya siapa? Ya, nama saya Suhaimi, sebagai ketua adat di Desa Wisata Adat Kemiren. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik. Jadi kita bincang-bincang santai aja ya Pak? Iya. Iya. Jadi kedatangan kami ke sini itu mau melakukan sebuah penelitian Pak terhadap masyarakat Osing di Desa Kemiren ini Pak. Jadi alasan kami memilih Desa Kemiren ini, yang pertama menurut kami itu namanya unik Pak. Belum pernah kami dengar sekali. Dan topik pembicaraan kali ini itu tentang hukum adat yang berlaku di Desa Kemiren ini. Hukum adat yang berlaku, apa saja ya Pak hukum adat yang berlaku? Sebenarnya kalau hukum adat di sini ya, karena ini belum desa adat ya, itu untuk hukum adat itu nggak ada yang, artinya nggak ada yang tertulis, itu nggak ada. Karena di sini masih mengikuti hukum-hukum pemerintahan, karena di sini belum desa adat, hanya desa wisata adat. Memang di sini kebanyakan orang menyebut Desa Kemiren desa adat, tapi masih belum desa adat. Jadi untuk hukum-hukum adat itu nggak ada yang tertulis gitu loh. Jadi untuk sanksi-sanksi adat itu cuma apa ya? Mungkin sanksi karma ya, gitu. Jadi nggak ada yang sanksi tertulis ini, misalnya melanggar ini ada sanksinya seperti, nggak ada. Sanksinya sanksi karma aja gitu. Satu contoh misalnya melanggar sesuatu yang tidak apa itu kata orang tua nggak boleh misalnya, itu nanti sanksinya akan ke dirinya sendiri. Jadi nggak ada artinya penentuan dari pihak lembaga ada ini kamu kalau melanggar ini kena sanksi, ini nggak ada. Gitu. Jadi tidak ada ini ya istilahnya itu hukuman yang dikasih dari masyarakat gitu. Ya, nggak ada. Juga biasanya hukumnya apa itu? Hukum sosial lah seperti itu. Jadi kalau misalnya tradisi budaya Kemiren kan saling gotong royong, misalnya saling membantu. Terus ada seseorang tidak pernah ikut, itu sanksinya itu akan di apa itu ya, dikucilkan oleh masyarakat. Jadi sanksinya seperti itu. Oh iya. Ya, jadi hukum apa itu namanya? Mungkin sanksi moral atau ya karma itu sih. Tapi masyarakat di sini tuh ya, kompak. Iya, kompak. Jadi memang kalau masyarakat itu ya artinya itu selalu menjunjung tinggi tentang kerukunan, yaitu saling gotong royong. Jadi itulah Kemiren. Jadi misalnya ada sanksi-sanksi pelanggaran seperti itu tadi, itu ya hukumnya seperti itu, hukum karma. Jadi misalnya nggak pernah bantu tangga dan lain-lain, ya nantinya dia akan dikucilkan, ya, tidak akan ada yang membantu seperti itu. Nah itu aja. Jadi misalnya contohnya ada selamatan di sini, Sumbang Sewu. Nah, misalnya tidak ikut, itu nggak ada sanksi dari pemerintah desa atau lembaga itu, nggak ada sanksi. Tapi sanksi itu nanti, nggak ikut selamatan sekian hari, dia bermasalah. Itu percaya ke sana, kamu udah ikut selamatan, jadi kena sanksi. Ya intinya sanksi karma itu tadi ya, jadi untuk diri sendiri, jadi bukan orang lain yang menentukan sanksi, tapi dirinya sendiri gitu. Nah, itu yang tertulis itu mati.
Bicara soal budaya, Bapak barusan bilang ada upacara tumpang sewu, Pak. Tumpeng sewu. Jadi di sini itu ada dua ritual adat tahunan itu, ritual adat tahunan itu yang tidak bisa ditinggalkan. Itu ada barong itu bumi, terus ada tumpeng sewu. Kalau barong itu bumi ini, ya itu adalah dilaksanakan pada dua sawal, sarana tolak balak. Itu pernah terjadi tidak dilaksanakan. Ya, ada waktu itu hujan lebat sekali tidak bisa dilaksanakan. Nah, banyak kita akan barong. Kan itu keliling bumi desa, jadi mengelilingi desa. Nah, bertepatan dengan itu tidak dilaksanakan, kemudian kena musibah. Kena musibah, banyak masyarakat yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Berbagai macam upaya pengobatan juga tidak ada yang berhasil. Nah, kemudian ada salah satu sesepuh, yaitu pemilik barong itu sendiri, menerima wangsit lewat mimpi, jangan pernah meninggalkan arah-arahan barong. Nah, setelah dilaksanakan lagi itu, hilang, masyarakat sembuh tanpa pengobatan. Nah, jadi mulai saat itulah barong itu boleh sebagai ritual adat. Makanya sanksinya seperti itu loh. Iya. Jadi hubungan antara kita sebagai manusia, kita itu Ya. Ya, makanya kan ini. Jadi dalam selamatan tumpeng sewu itu menu utama, nah, itu adalah tumpeng, ya kan? Tumpeng betul detik. Nah, mana dari tumpeng itu sendiri berbentuk kerucut, bentuk segitiga, bentuk segitiga. Nah, artinya kita tidak bisa lepas dari tiga unsur, yaitu hablum minallah, hablum minanas dengan alam. Kita hubungan baik kepada Tuhan juga tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, hablum minanasnya. Ya, sudah dua kita lakukan, tanpa alam kita tidak bisa hidup. Nah, jadi itulah yang tidak bisa lepas itu adalah kita. Jadi artinya kita itu ya hanya bertuhan aja, tapi juga kita saling membantu dengan satu dengan yang lain, juga dengan alam. Kita harus menghormati alam. Ya, kalau kita mungkin masyarakat itu juga jadi dengan selamatan dan itu masih ada, gitu. Walaupun ini sudah mayoritas Islam. Jadi seperti itulah gambaran. Jadi hukum adat itu tidak perlu soal yang tertulis. Iya, masih belum ada yang tertulis. Jadi misalnya kena sanksi ini, Pemerintah setempat juga anggap hukum negara. Hukum ada. Jadi dirinya sendiri yang memberi sanksi gitu. ada konsep konsep karma itu. Ya, Pak. konsep karma itu tadi. Kalau barang itu malam ya Pak? ya, jadi kalau barong berbumi itu dilaksanakan pada 2 Syawal, itu jam 3 sore baru dilaksanakan. Bisa itu sarana pelaksana. Kalau tumpeng sewu dilaksanakan awal bulan dan haji. Ya, diambil dari hari Minggu malam Senin atau hari Kamis malam Jumat. Ini pertama yang paling apa? Aslinya tumpeng sewu itu selamatan kampung, selamatan kampung bersih desa. Kenapa dinamakan tumpeng sewu? Karena jumlah kakak pengiran itu 1.100 kakak. Nah, satu kakak minimal bikin 1 tumpeng, berarti sudah 1.000 tumpeng, makanya dinamakan tumpeng sewu.
Kalau untuk buku-buku waris saya sudah ada buku di sini, mungkin bisa dilihat ya. Jika hasil pemberian ini juga ini itu hukum waris. Oh, sebenarnya. iya. Itu hukum waris. Oh iya, mengenai waris Pak. Di sini bagaimana Pak sistemnya? Kalau untuk waris, kebanyakan waris misalnya waris tanah. Iya. Itu kalau dulu itu memang ada ini. Kalau kata orang Osing, wong lanang sak pikulan, wong wadon sak sunan. Berarti bisa dikatakan satu banding dua. Kalau anak laki-laki 1 bulan, kalau anak perempuan 1 sunan. Sunan itu. Kalau iya. laki-laki mikul kan gini. Berarti kalau dihitung ya 1 banding 2. Ya, anak perempuan 1, laki 2. Itu memang tidak dulu. Tapi kebanyakan di sini sekarang juga tergantung daripada orang tua semua kita. Kamu misalnya itu kalau sudah diwarisi oleh orang tua, walaupun nggak sama dan nggak berani, artinya protes sama orang tua nggak berani. Apa dari orang tua yaitu diterima. Oke. Nah gitu. Jadi kalau hukum adat seperti itu, tapi kalau hukum pemerintah kan dibagi rata. Dibagi rata. Yang jadi masalah seperti ini, andaikan belum diwariskan orang tuanya meninggal, iya, gitu kan? Ini lakinya perempuannya dapat kita hukum pemerintah yang dibagi rata. Itu kalau untuk hukum negara kan bagi rata kan, tapi kalau hukum adat 1:2 tadi. Dan tentu saja milih hukum adat supaya mendapatkan lebih banyak. Iya. Tapi untuk perempuan supaya mendapatkan bagi rata minta hukum hukum negara. Iya. Ini yang jadi masalah seperti ini. Tapi sekarang ya memang gesernya sama. Juga itu sudah laki perempuan sama dalam pewarisan. Iya. Jadi itu tidak ada ketentuan harus banding sini, banding 1, banding itu tidak ada. Jadi tergantung keikhlasan orang tua. Kamu tidak saya itu sekarang seperti itu. Jadi mungkin itu di situ ada di dalam waris itu apa itu macam-macam di situ. Misalnya ada tanah-tanah, maksudnya dulu gini, misalnya suami istri, yang laki juga membawa harta benda, Iya. yang ibunya juga harta. Ini nanti kalau dulu pewarisannya dari dari ayah ke anak laki-laki, Iya. dari ibu ke anak perempuan. Terus seandainya ayahnya yang kaya Iya. dan ibunya nggak punya, berarti anak perempuan nggak dapat apa-apa kan gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya itu sudah nggak berlaku lagi. Transfer Iya, iya, karena ini sama-sama anak. Iya. Kecuali anak tiri. Jadi misalnya ibu bawa anak, Iya. terus bapak juga bawa anak, tapi harta dari ayah itu mesti turun ke anak ayah, bukan ke anak ibu. Tapi kalau sama-sama anak kandung, Iya. kan nggak ada
tanah lanang harus ke anak laki-laki. Iya. Nah, permasalahannya jadi banyak pertimbangan karena belum tertulis. Iya. Masih bisa berubah karena tertulis. Jadi kalau menetapkan hukum yang tadi tanah lanang tanah wadon, ya kalau salah satu yang tidak punya apa-apa, Iya. sementara ayahnya yang kaya, apakah anak perempuan tidak dapat apa-apa? Padahal sama-sama anak kan gitu pertimbangannya. Ya, sekarang walaupun ya memang kadang-kadang itu lebih banyak anak laki-laki. Kenapa pertimbangannya dulu itu laki-laki banyak? Karena anak laki-laki itu mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tapi kalau anak perempuan kan enggak. Karena setelah menikah dia akan ada yang bertanggung jawab. Oh, iya. Kan gitu. Iya. Tapi kalau anak laki-laki akan punya tanggung jawab Iya. untuk itu mencukupi keluarga. Iya. Itu tanggung jawab suami. Makanya dikasih lebih banyak gitu loh. Pertimbangannya seperti itu. Tapi kalau anak perempuan ikut suami, berarti suami yang bertanggung jawab. Kan gitu. Jadi makanya itu pertimbangannya kenapa laki-laki dikasih lebih banyak, anak perempuan. Jadi nah, itulah karena punya tanggung jawab. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri, hukum yang barusan Bapak lakukan itu kayaknya kemudian hari itu berubah atau mungkin malah hilang? Ya kalau menurut saya kemungkinan kalau lebih banyak lebih sedikit itu kemungkinan akan hilang. Memang dulu yang lebih berkuasa itu kan laki-laki. Iya. Ya. Karena perempuan waktu masih ya, paling sedikit. Tapi sekarang kan sudah apa itu termasuk punya kemampuan yang sama adalah kesetaraan gender kan sekarang. Jadi walaupun cewek ya juga bisa apa itu mendapatkan penghasilan kan. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau dulu kan cuma sebagai istri aja di rumah gitu. Tapi kalau sekarang kebanyakan juga suami istri pun juga bisa mendapatkan keuntungan juga bisa mendapatkan penghasilan. Nah, jadi kemungkinan ya akan bergeser ya itu kembali ke itu sama-sama anak ini akan dibagi. Sekarang juga kebanyakan seperti itu walaupun laki perempuan itu akan diberi yang sama. Walaupun selisihnya sedikit misalnya, tapi tidak seperti yang dulu 1:2 dan lalu enggak. Jadi kemungkinan akan bergeser. Gitu ya. Ya, karena belum ada apa itu belum ada normal yang tertulis. Iya. Ini masih semua itu lisan. Iya. Jadi lisan itu masih bisa berubah karena belum ada keputusan untuk itu. Jadi masih melalui pertimbangan seperti tadi. Nah, gitu. Bahkan juga nggak sama cara orang tua mewariskan. Iya. Karena masing-masing mempunyai prinsip atau pendapat seperti saya tadi. Sama-sama anak dibedakan. Ada Iya. juga yang berprinsip seperti itu. Iya. Ada juga berpendapat tadi karena laki-laki punya tanggung jawab maka dikasih lebih banyak. Ada yang seperti itu. Nah, hukum itu harus mempunyai pertimbangan yang matang dulu ya. Jadi harus dipikirkan dampaknya gimana nantinya. Untuk di desa Kemiren ini apa tidak ada rencana untuk membuat hukum tertulis, Pak? Kan sekarang hukumnya belum tertulis. Iya, jadi kalau hukum adat itu kayaknya nggak bisa deh di sini, karena masih belum desa adat. Kalau sudah
tidak ada misalnya kayak pengaturan dari itu, hukum yang tertinggi itu adalah hukum adat itu. Jadi yang lebih kuasa itu adalah pemangku adatnya, seperti di Baduy Dalam itu sudah nggak, pemerintah, hukum negara nggak bisa, nggak berlaku di sana, jadi hukum adatnya. Tapi kalau sini nggak bisa gitu. Jadi belum bisa ada nanti mengikuti hukum negara. Juga ada kepala desa di sini yang berkuasa, kepala desa bukan kepala adat. Nah itu makanya nggak bisa gitu. Ya sanksinya itu tadi ya, karma itu tadi. Itu sanksi sosial ya Pak ya? Iya, dengan apa itu ya, sanksi sosial. Ada teman? Ada. Ada. Iya. Setelah kita sudah minta pendapat, Ya. kami mau minta pendapat Bapak. Bukan pendapat, pesan dari Bapak selaku pemangku adat desa. Ya. Bagaimana pesan Bapak untuk mahasiswa seperti kami ini untuk menjaga keberlangsungan hukum adat yang ada di Indonesia ini, Pak? Ya, jadi untuk pesan saya gini, jadi kebanyakan untuk kita ada mempunyai hukum-hukum yang tertulis ya. Nah, jadi untuk itu, untuk adik-adik mahasiswa gimana untuk itu membuat hukum adat yang bisa dikuatkan, gitu. Tapi dengan pertimbangan yang tadi. Nah, jadi menurut adik-adik sekalian itu yang paling pas untuk diterapkan sanksi adat apa, hukum adat seperti apa itu. Jadi harus dipertimbangkan, kalau ini seperti ini tadi yang tadi kan gitu. Kalau pakai yang ini bagaimana gitu. Itulah pesan saya seperti itu. Mungkin adik-adik bisa mengkaji lebih dalam tentang itu sanksi-sanksi. Karena kalau ditetapkan hukum ini dampaknya nanti gimana? Belum ini, itulah yang saya pesan itu, karena kita juga apa ya, belum, artinya itu sudah nggak mampu berpikir kemana. Jadi banyak pertimbangan sanksi ada seperti ini. Jadi kita semua memegang tanggung jawab yang besar ya untuk keberlangsungan hukum adat ini. Keberlangsungan hukum adat, jadi mungkin lebih apa itu, lebih mampu ya untuk memikirkan hal itu dengan adanya pertimbangan yang lebih detail lagi ini gimana. Karena sekali toh hukum itu sudah tidak bisa diubah lagi seperti itu. Tapi untuk dampak positif dan negatifnya nanti juga harus dipikirkan juga. Baik, cukup ya. Terima kasih banyak Bapak sudah bisa kami minta waktunya untuk menggali informasi. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih.